الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: وأصدق من القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sadaqallahul azim. Amma ba'du fa ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah yang mana pada momentum yang mulia ini Allah masih memberikan kita nikmat sehingga pada kesempatan yang mulia ini juga kita bisa hadir di masjid ini, melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salatan wa salam daimani mutalazimini ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahmatullah, marilah kita sama-sama sejenak mengintrospeksi diri kita masing-masing, memuhasabah diri kita masing-masing, menasihati satu sama lain di antara kita dalam kesabaran, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya, menjalankan apa yang Allah telah perintahkan dan sejauh mungkin menjauhi apa yang Allah telah larang kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahmatullah, di awal al-khatib membacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Tentunya ayat ini sangat familiar bagi kita, bahkan kita sudah hafal dan mungkin kita mengetahui makna sesungguhnya ayat ini, yang artinya sesungguhnya mukmin yang satu dan yang lainnya mereka adalah bersaudara. Kita temukan ketika mereka berselisih paham, mereka bercerai-berai, mereka memutuskan hubungan silaturahmi di antara mereka, maka hendaklah bagi kita untuk menyatukan kembali di antara mereka, untuk memberikan islah, bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahmatullah, tentunya kita mengetahui orang yang sengaja memutuskan persaudaraan di antara mereka, dia menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, dia sombong, dia ujub bangga dengan dirinya sendiri, menganggap ibadahnya lebih sempurna daripada orang lain, menganggap golongannya lebih sempurna, lebih hebat daripada orang lain, menganggap ibadahnya lebih sempurna daripada orang lain. Akhirnya dia melecehkan orang lain, merendahkan orang lain, tidak mau menerima kebenaran ketika nasihat yang disampaikan, dan dia memutuskan hubungan silaturahim. Apa kata Rasulullah? Inilah tanda-tanda orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu la tartampi sholatuhum fawqa rusyim shibron. Ada 3 golongan orang yang telah melaksanakan sholat, tetapi mereka hanya capek saja, mereka hanya mendapat pujian saja, dilihat saja, tetapi belum tentu sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya wa akhawani mutasalimani, 2 orang atau mungkin golongan satu yang lainnya, mereka memutuskan hubungan persaudaraan di antara mereka. Mereka menganggap dirinya lebih hebat, lebih afdal ibadahnya daripada saudaranya.
Sesungguhnya kita hanya berusaha, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya risalah dakwah ini hanya kita sampaikan. Ketika dakwah ini kita sampaikan, risalah dakwah ini kita sampaikan, orang lain mau mendengar atau tidak, mau menurut atau tidak, itu adalah urusan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hidayah yang akan diberikan oleh Allah sesungguhnya kepada orang-orang yang dikehendaki. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah ya Muhammad. Semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang dikehendaki. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina makumullah. Oleh karena itu Rasulullah menegaskan di dalam hadisnya, masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza istaka min udhun tada'al sairul jasad bi syahri wal humma. Perumpamaan mukmin yang satu dan yang lainnya ibaratkan satu batang tubuh kita ini. Apabila salah satu panca indera kita, anggota tubuh kita ini sakit, yang lain juga merasakan sakit. Inilah luar biasa perumpamaan seorang mukmin yang satu dan yang lainnya, muslim yang satu dan yang lainnya. Mereka bersama-sama merasakan kebahagiaan dan merasakan kesengsaraan, kesedihan ketika saudara-saudaranya ditimpa musibah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minakullah. Pertanyaannya, kenapa kita harus bersaudara? Kenapa kita tidak boleh memutuskan persaudaraan di antara kita? Tentunya yang pertama, dengan persaudaraan akan melahirkan rasa kasih sayang di antara kita, akan melahirkan rasa cinta, perhatian kita kepada saudara kita. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahlihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman seseorang itu kalau dia tidak memperhatikan saudaranya, tetangganya, menghormati tamunya, menghormati tetangganya, atau berkata-kata baik dari lisan yang tidak bertulang ini, atau lebih baik diam. Kalau dia berbicara justru dia menyakiti orang lain, justru dia mencari kesalahan orang yang riba. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Inilah dengan persaudaraan akan melahirkan rasa cinta, perhatian, kasih sayang di antara kita. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Baginda besar Nabi Muhammad SAW beliau ketika bersama para sahabat, bersama keluarga, bersama orang-orang mukmin muslim ketika itu, beliau bersifat lemah lembut, memperlihatkan kedua uswah hasanah. Tetapi ketika bersama orang-orang yang jelas melecehkan agama yang telah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, beliau bersikap tegas. Jangan sebaliknya, kita selalu mencari kesalahan saudara kita, sementara kita berlemah lembut, berkasih sayang kepada orang-orang manis. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama, kenapa kita harus bersaudara? Kenapa kita tidak boleh memutuskan hubungan persaudaraan di antara kita? Ada pun yang kedua, dengan persaudaraan insya Allah akan melahirkan persatuan di antara kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah berpegang teguh pada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita bercerai-berai. Kita bersatu padu tolong menolong dalam kebaikan. Tidak boleh tolong menolong dalam kejahatan. Kita saling memberikan nasihat dalam kesabaran, dalam ketakwaan. Tidak boleh memberikan motivasi untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina kullah. Adapun yang terakhir, kenapa kita harus bersaudara? Kenapa kita tidak boleh memutuskan persaudaraan di antara kita? Dengan persaudaraan setelah melahirkan rasa kasih sayang cinta di antara kita, melahirkan persatuan di antara kita, dengan persaudaraan akan melahirkan sebuah kekuatan di antara kita. Al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Perumpamaan mukmin yang satu dan yang lain ibaratkan sebuah bangunan yang satu saling menopang.
Kalau kita lihat Masjid Fauzan ini berdiri kokoh, megah, karena ada tiangnya, karena ada atapnya, karena ada dindingnya, karena ada pondasinya dan lantainya, sehingga kita bisa nyaman, khusyuk, konsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masjid ini. Begitu juga perempuan mukmin yang satu dengan mereka saling melengkapi, saling menghibur, memberikan motivasi, kebahagiaan tentang janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan di dalam agama ini bukan jumlah banyak. Percuma kita banyak tetapi kita bercerai-berai. Percuma kita banyak tetapi kita saling memutuskan hubungan silaturahmi di antara kita. Walaupun sedikit tetapi memiliki kualitas iman, kualitas persaudaraan, sehingga satu sama saling menyatu di antara mereka. Kalau kita lihat hikmah dari perang Badar, jumlah mukmin muslim ketika bergerak 340 orang, tapi mampu menghancurkan yang jumlah berlipat-lipat, ya bahkan 1000 dari pasukan muslim. Ini yang Allah tegaskan, kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kita saksikan jumlah yang sedikit, tetapi sedikitnya itu berkualitas. Bukan banyak seperti ibu yang ada di lautan yang diangkat tiada koloninya, tetapi dia sedikit memiliki kekuatan persaudaraan antara mereka dan mampu menghancurkan jumlah yang sangat banyak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minun, Rasulullah bersabda, al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dha'if. Seorang mukmin yang kuat jauh lebih baik, jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Kuat hartanya, sehingga hartanya yang dimiliki hari ini dia tidak sombong. Dia mengetahui harta yang sebenarnya adalah harta yang diinfakkan, disedekahkan, diwakafkan, dizakatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah. Dia memiliki kedudukan yang tinggi, pangkat derajat hari ini. Kekuatan itu dia mampu menjadi pemimpin atau atasan yang bisa berlaku adil dan bijaksana. Bukan dia sombong dengan gelar yang dimilikinya, dengan jasa pangkat yang ada di bahunya, tetapi dia mengatakan sebagaimana Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, yang aku miliki hari ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Mampukah mendekatkan diri ini untuk beribadah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebagian justru aku congkak, sombong, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, fa ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya minhum al-amwat innaka ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal muslimin wa ahlikil kafaratal musyrikin wal yahudaz zalimin a'da'aka a'da'adin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa ansur mujahidin fi Gaza wa fi kulli makan wa fi Rafa. Allahumma tammi Amerika wa umala'aha. Allahumma saddid samlahum wa zalzil aqdamahum. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.